Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review salah satu barang yang sejak awal gue buka channel ini, gue review Moondrop Cake Sesses. Udah banyak yang minta, "Bang, cobain dong review Mangert 6. Mangert 6 berapa kali disebutin?" Dan akhirnya gue dapat juga barang ini. Sebelumnya thank you dulu untuk Kuping Kaleng Indonesia yang udah minjemin barang ini di IM Tournya. Jadi gue bisa pakai dan gue bisa coba dan review. Akhirnya gue coba juga. Untuk harga dari Mangert 6 ini adalah 2,5 jutaan, dimana dia itu menggunakan satu dynamic driver dan 2 balance armature per sisinya. Jadi dia punya 3 driver per sisi. Oke, kita langsung bahas dari build, suara, dan juga perbandingannya seperti biasa. Untuk buildnya, saya rasa ini memakai resin dan ini cukup bagus. Kelihatan dari faceplate-nya yang keren ya sebenarnya. Dia pakai tulisan Mangert-nya warnanya rada gold gitu. Lalu faceplate-nya saya nggak tahu ini warna apa, tapi kayak Tosca sih. Lalu bagian nozzle-nya dia pakai bahan seperti besi begini. Ini sebenarnya benar-benar mengingatkan saya sama Movases Trio, dimana bagian nozzle-nya itu seperti ini, pakai besi lalu nggak ada lip-nya. Jadi jujur aja ini nggak banyak ear tips yang bisa stay di sini, bisa stay di tempatnya karena dia licin sekali dan gampang lepas. Jadi nggak banyak yang saya bisa coba, maksudnya ear tipsnya nggak terlalu bisa banyak coba. Nah, ear tips bawaannya sendiri saya juga malah gampang copot di kuping. Lucunya saya malah ngerasa paling oke sama ear tipsnya. Ini ear tipsnya KZ yang apa, Star Tips ya kalau nggak salah, Star Ear Tips atau apa gitu, saya lupa namanya. Pokoknya ear tipsnya KZ lah. Ini somehow paling bisa tahan lama di sini dan nggak copot-copot. Ya lucu juga sih, cuma ya itu salah satu kelemahannya aja paling, karena bagian nozzle-nya itu licin dan banyak ear tips yang gampang copot. Kemudian untuk konektornya setahu saya kalian bisa pilih itu mau MMCX atau mau dual pin ya. Jadi nggak pasti, cuman yang dipakai di demo ini, di tour ini adalah yang pakai MMCX dan berasa cukup bagus. Lalu kabelnya sendiri juga bagus ya. Ini rasanya 8 braid ya, 8 braid di bagian bawah, di atasnya 4 braid ini, 4 core braid, dan ini berasa bagus, lumayan berat tapi tetap lentur sekali. Jadi saya yakin nih kabel bakal bertahan lama. Ini lentur loh. Tuh lihat ya, lentur sekali. Walaupun rada tebel, lihat nih, ininya tebel nih. Wire splitternya tebel, lalu kabel bawahnya juga tebel. Dan ini adalah bagian jacknya. Overall ini build quality-nya mantep banget. Dan fittingnya pun juga bagus, walaupun terlihat sedikit besar ya. Terlihat lumayan besar. Tapi untuk fittingnya, karena lekukan ininya tuh bagus, dia jadinya nggak aneh-aneh lah. Buat kuping gue ini oke fittingnya. Oke, gimana dengan suaranya? Seperti biasa, suaranya gue akan pakai hi-fi XDSD sebagai source utama gue, dan ini adalah lagu-lagunya. Kita mulai langsung dari suaranya. Ini sebenarnya sound signature-nya itu masih berasa cukup V-shape. Tapi V-shape-nya itu V-shape yang terkontrol dengan bagus. Sebenarnya cukup ngingetin gue sama Focus Audio NM2, tapi lebih di-clearin lagi, lebih fokus lagi, dan dengan separasi dan teknikalitas lebih baik lagi. Jadi gue nggak ngomong V-shape dengan vokal mundur ya, gue ngomongnya V-shape itu dengan bass, sub bass yang cukup maju, kemudian upper mid yang juga cukup maju. Cuma low midnya itu sendiri nggak terlalu ada, jadi suaranya itu nggak terlalu tebel. Walaupun nggak sampai tipis-tipis banget kayak T2 Plus sama T4 itu lebih tipis daripada ini. Jadi buat gue cukup balance. Walaupun rada V-shape dengan sedikit bolong di lower mid range-nya aja. Oke, langsung aja kita mulai dari bassnya. Ini bassnya luar biasa, mungkin salah satu yang terbaik di harganya, karena dia tonjokannya jeduk itu mantep banget, dan dia bisa nyampe dalam. Bahkan kalau beberapa lagu gitu, sebutlah kayak Beautiful People, lagunya Ed Sheeran, contoh lagi lagunya Somo, Ride, atau lagunya Lady Gaga yang baru Rain On Me, di bagian refnya itu langsung yang lu rasain itu sub bass punch-nya itu mantep banget sampai dalam, jeduk, tapi nggak pernah bleber, nggak pernah kegedean, dan decay-nya itu cukup cepet. Jadi gue kasih lagunya lagu seperti The Eternal Darkness-nya Dream Theater itu masih bisa ngejar dan sampai dalam, dan itu asik banget buat gue.
lu suka bass yang dalam, cukup cepet, ini salah satu pilihan yang bagus buat lu. Kemudian kita beralih ke mid range. Nah di sini seperti driver hybrid pada umumnya, dan gue sendiri masih ngerasa ada gap di sini. Jadi ada seperti loncatan inkoherensi antara bass ke mid range, tapi ini nggak parah ya. Maksud gue ini salah satu yang kontrolnya cukup bagus dan juga suaranya tuh nggak picky aneh-aneh, jadi loncatnya tuh nggak terlalu jauh, tapi yes masih berasa, timbrenya juga masih berasa beda, jadi masih berasa loncatnya dari bass ke mid range. Tapi itu bukan suatu hal yang buruk banget sih sebenarnya, just berasa aja, tapi tetap bagus. Mid range ini sendiri kalau bisa dibahas, itu adalah mid range yang clear dan sangat terkontrol. Gue kasih banyak lagu, kalau tes sibilance sama tes shoutiness gue kan, kalian tahu ya, gue pernah tulis itu gue pakai Ed Sheeran yang Galway Girl. Dia lolos tes itu dengan bagus, maksudnya nggak ada shoutiness atau nggak ada sibilance yang berasa. Gue cobain banyak lagu, ini tipe mid range yang energik tapi aman. Gue play lagunya Lisa yang Gurenge, bukan Lisa Blackpink ya, itu dia teriaknya bagus. Gue dengerin Yonha Winter Flower, terus sekali lagi dia teriak di bagian refnya, itu berasa terkontrol, clear, tapi nggak pernah nyemprot dan nggak pernah sibilance. Buat gue ini energik yang sangat bagus, makanya gue bisa ngomong ini dari bass dan mid range yang ngikutin gue sama NF Audio NM2. Dua-duanya energik, tapi di sini lebih terkontrol lagi, lebih bagus lagi. Mungkin kalau lu suka NM2, lu bisa upgrade ke Vanguard 6 ini. Energik tapi kontrolnya sangat bagus. Kalau kita beralih lagi ke treble-nya, dan ini juga bagus. Jadi gue bilang ini paket lengkap secara bass mid treble, mereka energik semua. Gue setel lagu La Campanya, La Primavera, gue kasih lagu-lagu klasik, gue kasih lagu-lagu orkestra, lagu-lagunya Hans Zimmer yang banyak main di treble juga untuk violin-violinnya itu. Gue masih ngerasa ini punya kualitas treble yang bagus. Gue play Lindsey Stirling, itu treble-nya cukup bisa lepas, walaupun nggak tinggi-tinggi amat sih, tapi maksudnya berasa airy-nya, berasa gigitannya, dan tapi tetap terkontrol, nggak jadi metalik-metalik aneh gimana. Overall ini, kalau gue mau bahas mid treble, ini energik tapi mantap banget, luar biasa banget. Dan gue kaget ya, teknikalitasnya juga bagus. Ini harga 2,5 juta loh guys. Wow. Kita ngomong ke teknikalitas, mulai dari soundstage, separasi, dan imagingnya. Untuk soundstage-nya, seperti yang tadi gue bilang ya, gue udah coba beberapa lagunya Hans Zimmer, lagu orkestra lainnya, juga lagu klasikal. Buat gue, ini adalah salah satu yang terbaik di harganya. Mungkin terbaik di harganya, malah di 2 juta ini soundstage-nya itu mantep banget. Gue gak pernah ngerasa dia compressed. Gue dengerin lagu orkestra, nonton film itu berasa megah dan 3D. Wow banget deh guys, ini aduh, gue kayak habisan kata-kata untuk soundstage 2 jutaan ini. Definitely one of the best, atau mungkin malah the best yang pernah saya coba. Kemudian dia juga punya separasi yang bagus. Dan contohnya aja gue kasih lagu Hotel California, Eagle Live in MTV 94. Itu lagu live yang buat gue separasinya perlu diperhatikan, juga soundstage dan imagingnya. Dan buat gue, band Dirty lulus semuanya itu dengan gemilang suara gitarnya itu bisa berasa detail banget setiap nadanya, bassnya dalam mukul, vokalnya bisa di tengah, lalu rada echoey sedikit karena memang namanya juga live ya. Soundstage dan juga tepuk tangan di sekitar kanan kiri depan belakangnya itu bisa kayak mengelilingin begitu. Jadi separasinya juga bagus, imagingnya juga sangat bagus. Jadi gue bisa bilang ini benar-benar paket lengkap deh. Harga 2,5 juta, lu dapat bass mid treble energik, dapat soundstage lebar, dapat imaging bagus, separasi bagus. Ini sangat recommended guys, benar-benar bagus lah si Vanguard ini. Nah, gimana perbandingannya? Kalau kalian pernah lihat review gue sebelumnya, dan gue tulis juga dengan judul yang sama, paket lengkap 2 jutaan, yaitu gue buat si Moondrop KXSS.
yang waktu itu gue rasa, wah ini soundstage-nya bagus, imaging-nya bagus, separasinya bagus, bass, mid, treble-nya juga oke. Tapi buat gue kelemahan utamanya yaitu di treble yang terlalu cepat roll off-nya untuk lagu-lagu klasikal atau lagu-lagu instrumental. Itu sudah seperti disembuhkan mungkin dari KXSS ke Vanguard 6 ini. Dimana Vanguard 6 ini lebih lengkap lagi daripada KXSS. Dari treble-nya itu dia punya lebih energi dan ekstensi yang lebih baik dari KXSS. Jadi gue ngomong, kalau gue ngomong waktu dulu paket lengkap 2 juta adalah KXSS. Sekarang pindah Vanguard 6. Oke, jadi ini super recommended di harganya di 2,5 jutaan. Dengan catatan, kalau kalian kayak gue ini sedikit cenderung sensitif dengan incoherency, terutama di multi driver. Makanya gue sendiri lebih cocok ke single dynamic doang atau ke full BA sekaligus. Gue kurang cocok sama hybrid. Tapi tolong ya, ini subjektif. Ini bisa beda, orang tuh bisa beda banget sensitivitasnya juga. Ada orang yang biasa aja sama hybrid. Ada orang kayak gue ini rada sensitif sama hybrid. Gue lebih gue lebih appreciate mana? Jelas Vanguard 6, dia punya paket lengkap, bass mid treble-nya itu energik semua. Lalu sound separasi juga lebih bagus daripada si KXSS ini. Jadi kalau misalnya gue kasih nilai, jelas gue kasih nilai ini lebih tinggi. Vanguard 6 nilainya lebih tinggi dibanding KXSS dari semua. Tapi kalau ditanya gue suka mana? Gue suka KXSS masih, dan gue gak bakal ganti KXSS gue dengan Vanguard 6. Kenapa ya? Simply karena lebih koheren suaranya, dia cuma pakai single dynamic driver. Gak ada gap loncat dari dynamic ke balancer meter, itu gak ada. Dan dia suaranya lebih kalem. Jadi gak se-energik si 6 ini. Dia punya treble yang lebih roll off, juga upper mid yang lebih less energik, tapi tetap energik sih sebenarnya. Sama-sama smooth, tapi ya tadi kalau misalnya kita ngomong clear segala macem, itu udah ini di atasnya KXSS jelas. Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian cari suara lebih energik, gue masih saranin tetap Vanguard 6. Apalagi kalau misalnya kalian no problemo dengan konfigurasi driver hybrid ya. Kalau kalian punya sedikit masalah dengan hybrid driver seperti gue masih saranin KXSS dengan Harman response-nya ini. Yang lebih buat gue sini tuh masih rada gara-gara energik tadi, sub bass-nya lebih energik, upper mid lebih energik, jadi rada berasa lebih V-shape. Di sini less V-shape, lebih smooth, lebih warm lagi dibanding ini. Tapi overall 6 nilainya lebih tinggi. Kemudian gimana juga dibandingkan dengan 3i3 yang harganya juga 2,3 jutaan kalau nggak salah. 3i3 ini juga salah satu yang banyak disenengin ya. Dia punya sub bass yang dalam banget dan gede banget, dan juga vokal yang tebel. Tapi ini overall suaranya nyantai, dan di Vanguard 6 suaranya itu berasa lebih clear, lebih energik, lebih ada impact di frekuensi atas, dan juga secara soundstage dan 3D-ness itu lebih 3D lagi di Vanguard 6. Dibanding dengan NS5, ini kayak kebalikannya. NS5 tuh super kalem dengan bass yang nggak terlalu nonjok dan juga treble yang nggak terlalu tinggi. Dia lebih fokus ke vokal yang smooth dan mendayu-dayu. Kalau di sini energik semua, tapi level kontrolnya itu sama. Dan karena maksudnya gue nggak nemu pick aneh atau sibilan aneh di dua ayam ini. Cuma kalau kita ngomong teknikalitas, 6 jelas lebih baik. Jadi overall gitu aja, gue rasa Vanguard 6 ini salah satu pilihan terbaik di harganya di 2,5 juta. Kalau lu suka suara yang energik, lu suka orkestra, lu suka live, lu suka rock, lu suka pop, ini lengkap banget lah, bener-bener lengkap dari teknikalitas maupun dari tonalitasnya itu semuanya mantap. Sangat-sangat worth, dan gue nggak nyangka, jujur aja ini seperti Movases, gue nggak pernah denger nama Vanguard sebelumnya, tiba-tiba keluar Vanguard 6, apalagi Vanguard T yang hype. Gue nggak pernah denger nama Vanguard sebelumnya, sampai sekarang gue juga nggak ngerti Vanguard apa artinya.
tapi ini super worth di harganya buat gua guys. Jadi gitu aja untuk review kali ini, semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. Jadi gitu aja, see you next time, bye bye.